Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah berbicara kepada kami melalui Putra-Mu, Sang Firman hidup. Biarlah sekarang firman-Mu yang tertulis dibicarakan dan didengar oleh setiap kami. Berikanlah kami telinga untuk mendengar dan hati untuk memahami, agar kami tidak menolak panggilan-Mu dan mengabaikan suara-Mu. Bentuklah kami semua dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Tawanlah setiap pikiran kami untuk taat kepada Kristus. Amin. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16, yang kedua Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, silakan Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan ini baik-baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu yang beribadah di ruang ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang sekolah Pelangi Kasih, atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui kanal YouTube Gereja Kristus Bogor. Selamat tahun baru. Masih momentum ini ya, tahun baru, jadi izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru dulu. Shinyan Kuai Le. Benar tuh ya, tapi nanti. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, Simon Sinek, dia adalah seorang penulis, pembicara, juga seorang konsultan kepemimpinan dan bisnis. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu Saudara tahu nama ini dan mungkin pernah baca bukunya Start With Why yang terjual sudah jutaan kopi di dunia ini. Dia mengatakan di dalam buku ini, saudara-saudara, bahwa sangat sedikit orang atau perusahaan yang mampu mengartikulasikan itu menjelaskan begitu ya, mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Boleh dibaca lagi Bapak Ibu Saudara. Sangat sedikit orang atau perusahaan yang mampu mengartikulasikan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Lebih banyak orang yang sering berbicara tentang apa dan bagaimana melakukan sesuatu dalam hidup, entah itu di konteks hidup personal maupun hidup perusahaan, hidup organisasi, kehidupan gereja, saudara. Dalam hidup aja misalnya, kebanyakan orang akan bertanya dalam hidup, what's next? Berikutnya apa ya? Jadi kalau sudah lulus SMA, lulus SMK, what's next nih? Berikutnya ngapain nih? Oh, ada yang kerja, mungkin ada yang kuliah.
Lalu setelah lulus kuliah, bertanya lagi, what's next? Berikutnya apa lagi ya? Setelah lulus kuliah, oh kerja kah? Saya mau dagang kah? Mau S2 kah? Lalu menikah. Setelah menikah tanya lagi, what's next? Apalagi nih gitu ya. Tapi tidak banyak orang yang bertanya setelah lulus SMA atau lulus SMK, kenapa saya mau kuliah ya? Tidak banyak orang yang bertanya, kenapa saya bekerja? Tidak banyak orang yang bertanya, kenapa saya menikah? Tidak banyak orang yang bertanya, kenapa saya punya anak? Demikian juga dalam kehidupan bergereja, saudara-saudara. Dalam konteks pelayanan gerejawi pun sama. Kita baru disibukkan dengan seluruh rangkaian Natal yang membuat banyak orang menjadi lelah, capek. Saya mendengarkan banyak pelayan yang merasa burn out karena begitu padat kegiatan Natal kita, saudara. Setelah Natal beres, what's next nih? Apa berikutnya nih? Oh ada Paskah. Setelah Paskah, what's next? Apalagi? Ada bulan misi. Setelah bulan misi apalagi? What's next? Ada bulan budaya, ada ini dan itu. Ntar balik lagi ke Natal, what's next, saudara? Lalu mungkin kita bertanya juga how? Gimana ya supaya semakin banyak orang datang ke gereja? Gimana how? Gimana supaya acara kita semakin meriah misalnya begitu ya. Padahal saudara-saudara, tanpa kita bertanya why atau kenapa, kita akan kehilangan jati diri kita. Tanpa kita bertanya why, kita akan kehilangan jati diri. Dan ketika seseorang atau sebuah komunitas kehilangan jati diri, maka orang tersebut atau komunitas tersebut pasti kehilangan arah. Dan ketika sudah kehilangan arah, pasti dampaknya kehilangan gairah. Saudara, kalau ada seseorang yang masih hidup, tetapi dia tidak tahu kenapa dia hidup, pasti orang ini tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Dan ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini, dia akan kehilangan gairah dalam hidup ini. Nggak akan semangat lagi, saudara. Kalau ada orang masih hidup, saya nggak tahu kenapa ya saya ada ya, saya mau ngapain sih ini? Dia nggak tahu, dia nggak akan tahu apa yang perlu dia lakukan. Dan ketika dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan, dia akan kehilangan gairah dalam hidup, saudara. Demikian juga dalam kehidupan gereja. Kalau kita sebagai gereja tidak tahu kenapa kita ada, dan hanya fokus pada what and how, kita akan kehilangan arah, dan kita akan kehilangan kegairahan, saudara-saudara, dalam melakukan berbagai pelayanan kita. Karena itu sebagai gereja, sangat krusial kita itu bertanya why, sebelum kita bertanya what and how. Dan momen awal tahun seperti ini adalah momentum yang sangat baik dan tepat untuk kembali bertanya dan mengingat, kenapa sih gereja kita ada? Kenapa sih gereja Kristus Bogor itu ada? Apakah sekedar untuk menyelenggarakan pertemuan ibadah seperti ini setiap minggunya? Adakan ibadah anak, ibadah remaja, ibadah umum, apakah sekedar itu? Kenapa gereja kita ada? Saudara, ini semua sebetulnya sudah dirumuskan oleh para leluhur gitu ya, para pendahulu di dalam visi dan misi GK Bogor. Kalau Bapak Ibu Saudara yang belum pernah tahu, mungkin sebagian jemaat, kita punya visi dan misi gereja, saudara-saudara. Kita ingin gereja kita ini menjadi gereja yang berakar dalam firman, gereja yang bertumbuh di dalam kasih, dan gereja yang bersaksi di tengah dunia. Dan misi kita adalah melayani keluarga, melayani kota, dan melayani dunia bagi kemuliaan Allah. Kalau ini terlalu ribet dan terlalu panjang, saudara-saudara, saudara ingat saja slogannya. Jadi ada slogan yang dibikin yang berusaha untuk merangkum visi dan misi gereja Kristus Bogor. Slogannya adalah ini, rumah kita tumbuh bersama. Kenapa GK Bogor ini ada? Untuk menjadi rumah kita tumbuh bersama. Saudara, apa yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas di luar sana? Ada yang mau coba jawab, saudara-saudara? Apa yang membedakan komunitas Kristen seperti komunitas gereja kita dengan komunitas di luar sana? Apa bedanya? Nyanyi. Kita senang nyanyi, tiap ibadah nyanyi gitu ya. Kata siapa? Di luar sana banyak komunitas yang nyanyinya lebih jago loh, saudara-saudara. Sebutlah misalnya Jakarta Oratorio Society misalnya. Wah, nyanyinya jago, hebat. Bukan nyanyi, saudara-saudara. Mungkin ada yang menyebut, oh pelayanan. Pelayanan kita nggak dibayar, pelayanan sosial. Kata siapa? Itu unik miliknya orang Kristen. Di luar sana banyak yang lebih baik, saudara-saudara. Lihat saudara-saudara kita di Yayasan Buddha Seci, top markotop pelayanan sosialnya. Tidak ada keunikan nih, saudara-saudara. Doa, wah kita senang berdoa, senang bermeditasi. Apa iya unik milik orang Kristen, saudara-saudara? Tidak.
Di luar sana banyak komunitas yoga, komunitas meditasi, banyak di luar sana. Bukan itu. Khotbah yang menginspirasi, kita punya pegangan dalam hidup. Tidak unik juga, saudara-saudara. Di luar sana banyak motivator-motivator yang mungkin lebih jago dari pengkhotbah di Gereja Yesus Bogor, saudara-saudara. Dan banyak orang-orang yang senang belajar, mencari kebenaran, lebih senang belajar dibanding banyak jemaat Gereja Yesus Bogor. Jadi kalau gitu apa keunikan kita, saudara-saudara? Apa yang membedakan komunitas gereja ini dengan komunitas di luar sana? Ada yang mau coba jawab, saudara-saudara? Apa yang bedanya? Kita nggak ada bedanya. Ya? Apa tuh? Kasih, kata siapa? Gereja di dalam banyak yang berantem. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak yang nggak ngomongan kok, lihat muka aja nggak mau, saudara-saudara nggak mau saling mengampuni. Tidak ada bedanya, saudara-saudara. Cuma satu bedanya. Apa itu? Iman dan pengabdian kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah lupa, saudara-saudara. Itu bedanya komunitas kita. Ini komunitas yang dibangun sendiri oleh Yesus. Komunitas yang beriman dan mengabdi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini keunikan kita. Tidak ada di bawah kolong langit ini komunitas yang beriman dan mengabdi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selain gereja. Tidak ada, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di gereja ini itu harus dalam rangka membuat setiap orang, bukan cuma jemaatnya loh, termasuk penatuannya, pendetanya, setiap orang semakin beriman, semakin mengabdi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya makin mirip sama Yesus. Jadi kalau kita berjemaat, jemaat ini kemarin usia 89 tahun, tahun ini akhir tahun 90 tahun, kalau pendetanya, penatuannya, jemaatnya tidak makin mirip Yesus, gereja ini dibubarkan saja, saudara-saudara. Nggak perlu lagi ada. Kita bubarkan saja. Karena tujuan kita adalah beriman, mengabdi kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, saudara-saudara, seluruh program gereja harus mengarah ke sana. Seandainya ada program-program yang tidak mendukung ke sana, program-program ini harus segera kita hentikan. Tapi program-program yang mendukung orang-orang semakin beriman, semakin mengabdi, ini harus kita terus pertahankan, bahkan kita pelihara, kita kembangkan. Nah, saudara-saudara, untuk mencapai ini, visi misi ini, saudara-saudara, kalau kita lihat ini ada 3 aspek ya, firman, kasih, dan saksi. Nah, kita ini ada siklus fokus pelayanan, saudara-saudara, per 3 tahun. Kebetulan sudah Tuhan atur ya, majelis jemaat itu masa baktinya per 3 tahun, badan pembantu per 3 tahun. Jadi per 3 tahun kita akan mengulangi siklus ini, saudara. Dan kita sekarang tiba di tahun 2025, di mana kita akan berfokus pada berakar dalam firman. Jadi ini fokus kita tahun 2025, tahun ini, saudara. Nah, ketika bicara berakar dalam firman, firman ini adalah Kristus, sang firman hidup yang terutama. Dan kalau kita mau berakar dalam Kristus, itu bisa melalui banyak hal. Salah satunya melalui doa, melalui meditasi, melalui Bible study, ada banyak cara. Nah, yang kita akan fokuskan tahun 2025, saudara, kita akan berfokus pada doa. Dan ini menjadi tema tahunan gereja kita. Tema tahun 2025, rumah kita berdoa bersama. Saudara, saya harap kita bisa ingat sebagai anggota jemaat, terutama aktivis begitu ya. Sepanjang tahun ini, apa sih yang mau kita kejar? Kita mau mengarah kemana gitu? Why? Kenapa kita ada sebagai gereja? Kenapa melakukan berbagai pelayanan? Kita mau membangun kehidupan doa. Menjadi rumah kita berdoa bersama. Sasarannya, saudara-saudara, ini ya saya sharekan ya supaya kita semua paham. Setidaknya nih, setiap orang rutin mendoakan minimal 1 orang setiap hari selama 1 tahun. Tahun ini, saudara-saudara. Lalu kita fokus bisa ke 2B. Setiap orang memiliki minimal 1 sahabat doa yang bukan anggota keluarga. Jadi ada satu kultur doa yang dinamis dan bergairah. Kita mau saudara-saudara, kalau saudara-saudara berteman di sini, mungkin ada yang suka hangout bareng, ngopi bareng, main bowling bareng, main golf bareng. Bukan cuma hahaha makan, tetapi ada momen berdoa. Jadi sahabat doa, saudara-saudara, di dalam komunitas. Itu kerinduan kita. Sehingga komunitas ini betul-betul menjadi komunitas yang beriman dan mengabdi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan penuh, bulan Januari ini, kita setiap minggu akan membahas tema tentang doa untuk memperlengkapi kita. Kita menuju kemana tahun ini? Dan hari ini kita mulai dengan tema pertama, membahas esensi doa. Sebetulnya doa itu apa sih begitu ya? Kita mungkin sering melakukan, tetapi sesungguhnya doa itu apa? Saudara, yang umum dilakukan oleh banyak orang Kristen adalah ritual-ritual doa misalnya. Apa aja biasanya saudara doa tiap hari apa aja? Bapak Ibu boleh kasih? Ya? Doa makan ya, sebelum makan. Udah makan doa nggak? Nggak juga. Sebelum makan, sebelum mungkin berangkat kerja ya, sebelum sekolah, sebelum kuliah, sebelum tidur, di gereja berdoa gitu ya. Kira-kira ya inilah, ini doa gitu ya, ritual doa yang seringkali ya begitu saja jalan begitu. Itu sebuah rutinitas, bahkan mungkin ada sebagian yang melihat itu sebagai kewajiban keagamaan. Kalau saya tidak berdoa, saya berdosa begitu ya. Jadi sebuah beban saudara-saudara. Dan ini yang akhirnya tanpa kita sadari membuat kehidupan doa kita begitu kering kerontang. Kering doanya. Nggak ada tuh nikmat-nikmatnya hidup doa, nggak ada. Di sini boleh nggak saya survei? Berapa orang yang Bapak Ibu Saudara menikmati kehidupan doa saudara? 1, 2, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, ada lagi puji Tuhan. Lumayan. Tapi tetap minoritas ya. Nggak tahu yang lain berani ngaku atau enggak. Saudara-saudara, doa itu semestinya sesuatu yang bisa kita nikmati, kita enjoy. Kalau dibilang Tuhanlah sumber sukacita, terus kalau kita berdoa tidak kita nikmati, ada yang salah saudara-saudara dengan doa kita. Seperti judul hari ini, doa itu sesungguhnya esensinya adalah, ada yang sudah baca belum apa? DOA, dijumpai oleh Allah. Esensi doa adalah sebuah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Nah, ada 2 teks hari ini yang akan saya bahas untuk menolong kita lebih menghayati doa sebagai sebuah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Yang pertama dari Roma 8 tadi saudara-saudara. Saya hanya akan menyoroti di waktu yang singkat ini ayat yang ke-15. Ayat 15 di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu itu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, di dalam teologi Kristen, manusia itu tidak mungkin menggapai Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu menggapai manusia. Tidak mungkin, saudara, kemustahilan. Manusia bisa mencapai Tuhan dengan cara apapun, nggak mungkin. Kecuali Tuhan yang menggapai manusia terlebih dahulu. Ini teologi Kristen, saudara. Nah, kaitannya dengan doa apa? Saudara, kita itu nggak akan pernah bisa menjumpai Allah lewat doa. Kalau Allah tidak pertama-tama menjumpai kita terlebih dahulu. Doa kita nggak mungkin sampai kepada Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak datang kepada kita dulu, menjumpai kita dulu. Kita berdoa dengan mulut. Dengan mulut yang sama, kita suka sumpah serapah. Dengan mulut yang sama mungkin kita melontarkan fitnah. Dengan mulut yang sama kita menjelek-jelekan orang lain, gosipin orang lain. Dengan mulut yang sama kita berdoa dan kita harap doa kita sampai kepada Yang Maha Kudus. Nggak bisa, saudara. Atau kita berdoa dengan hati, tidak dengan mulut. Hati yang penuh dengan iri hati, dengki, kebencian, dendam, kadang-kadang hawa nafsu, ketamakan, dan lain-lain, hati yang kotor ini saudara. Dengan hati yang sama kita menaikkan doa kepada Tuhan yang Maha Kudus itu. Dan kita berharap doa kita sampai ke sana. Yang benar aja. Nggak bisa saudara-saudara. Ini penting untuk kita ingat sebagai orang-orang Kristen. Di dalam teologi Kristen kita tidak akan pernah bisa menjumpai Allah lewat doa. Jika Allah tidak pertama-tama menjumpai kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya kita setiap kali berdoa, kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena hanya lewat Yesuslah doa kita bisa sampai kepada Bapa, saudara-saudara. Tidak ada jalan lain. Ketika berdoa di dalam nama Yesus dosa, sesungguhnya kita berdoa di dalam iman kita kepada Yesus sang imam besar yang membawa kita kepada Bapa.
Itulah sebabnya kita penuh dengan keberanian berdoa, bukan karena saya ini suci, saya saleh, saya udah pelayanan, persepuluhan, persembahan, bukan. Sebaik apapun kita, sesaleh apapun kita, doa kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa, saudara, kalau tidak melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dan itu bukan karena pekerjaan kita. Makanya ditegaskan di ayat 15, kamu telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita diangkat. Saudara, Yesus disebut anak Allah, kita disebut anak Allah. Bedanya apa? Ada bedanya nggak? Nggak ada. Yesus anak Allah, saya anak Allah. Bapak Ibu Saudara anak Allah. Ada bedanya nggak? Ya? Apa bedanya? Ada yang mau jawab? Kita manusia berdosa ya. Oke, ada lagi? Yang mau coba? Saya coba bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Bedanya ada nggak? Ada. Bedanya adalah Yesus anak benar, kita anak pungut betul. Betul Bapak Ibu Saudara, itu bahasa sederhananya. Atau kalau pakai bahasa teologisnya ada yang namanya adopsi. Kita ini diadopsi karena iman kita kepada anak benernya, putra benernya yang namanya Yesus Kristus, anak tunggalnya itu. Karena iman kita kepada dia, kita diadopsi, diangkat jadi anak Allah. Kalau kita bisa beriman kepada Yesus itu karena roh mengaruniakan kepada kita, melahirbarukan kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita akan dosa kita, dan membuat kita mau menyerahkan diri kepada Yesus sang putra tunggal Allah itu. Sehingga kita jadi anak-anak Allah, diangkat saudara-saudara. Nah saudara, ini menarik konsep adopsi ini, karena kita nggak ada waktu bahas detail di kitab Roma ya, tetapi konsep adopsi ini dibicarakan oleh Rasul Paulus. Ini sangat dekat sebetulnya dengan praktek di budaya Romawi pada waktu itu. Jadi ini tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tetapi dipraktikkan oleh orang-orang Romawi yang namanya adopsi ini saudara-saudara. Dan proses adopsi ini rumit sekali di dalam konteks Romawi. Di Indonesia mungkin nggak segitunya ya saudara, tapi kalau di konteks Romawi sangat rumit karena ada yang namanya patria potestas. Naon eta? Patria potestas itu adalah sebuah nilai saudara, di mana seorang ayah itu punya kepemilikan dan kendali mutlak atas anak-anak. Kepemilikan dan kendali mutlak atas anak-anak. Dan itu sampai mereka dewasa. Sudah kalau di Indonesia kan orang udah umur 18 mah ya udahlah, udah mandiri, lepas dari orang tua gitu ya, apalagi kalau udah nikah, udah lepas. Kalau di konteks Romawi tidak saudara-saudara. Setelah anak dewasa, anak menikah pun, seorang ayah masih memiliki yang namanya patria potestas atas anak-anaknya. Dan itu hanya berhenti ketika ayahnya meninggal. Sehingga kalau ada orang mau diadopsi, anaknya si A mau diadopsi sama anaknya si B, ini prosesnya sangat rumit dan panjang saudara-saudara. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ada seremoni yang harus dihadiri oleh saksi-saksi, ada 7 saksi yang harus hadir. Nah, kalau tadi Bapak Ibu ikuti pembacaan, dibilang ya Roh Kudus yang menjadi saksi ya, bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dalam konteks itu saudara-saudara dibicara. Nah, ketika seseorang sudah diadopsi saudara, ada implikasi pentingnya, setidaknya 2 implikasi penting saudara-saudara di dalam konteks Romawi pada waktu itu. Yang pertama, hidup lama si anak ini itu betul-betul di-delete, dihapuskan saudara-saudara. Jadi seperti hidupnya di-reset lagi. Kalau dia punya hutang dan seterusnya itu selesai saudara-saudara. Beres. Karena dia pindah patria potestas ke ayah yang lain begitu. Dan anak-anak yang diadopsi ini punya hak penuh sama dengan anak-anak kandung. Gak ada bedanya sama sekali. Kalau setelah saya misalnya seorang ayah mengadopsi si A, setelah saya punya si A, saya punya anak kandung si B, si C, si D. Maka hak si A itu sama dengan B, C, D. Tidak ada pembedaan sama sekali. Haknya penuh saudara-saudara. Dan ini yang mau digambarkan saudara-saudara oleh Rasul Paulus. Kalau kita tuh sudah diangkat. Kalau dulu kita mengabdikan diri kepada kedagingan, kepada setan, kepada iblis, kita sudah diangkat saudara-saudara menjadi anak-anak Allah. Dengan segala hak kita sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita bisa memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Saudara, sebelum Yesus tidak ada orang yang memanggil Allah itu Aba. Aba itu kalau padanannya di bahasa kita itu seperti papa gitu ya. Tidak ada orang sebelum Yesus memanggil Allah itu Aba. Kita udah terbiasa ya. Saking terbiasanya kita sampai lupa betapa
istilah Abah itu sangat tidak umum pada zaman Yesus. Tidak ada orang yang panggil Abah, saudara. Karena itu dianggapnya kalau cek orang Sunda mah culangung, saudara. Masa manggil Tuhan Papa? Gak ada, saudara. Tetapi itu yang Yesus ajarkan. Dan saudara, lewat ini kita lihat ya, bahkan melalui panggilan pun kita tahu bahwa ini ada satu relasi yang sangat intim. Ketika sudah diadopsi Bapa dan anak, ada relasi yang sangat intim, dan Roh Kudus yang membuat kita bisa mengalami keintiman yang Yesus miliki dengan Bapa. Nah, ini ada implikasinya terhadap pemahaman kita tentang doa, saudara. Apa implikasinya? Saudara, ketika kita berdoa, kita harus ingat dan imani bahwa kita itu tidak sedang berbicara dengan Allah nun jauh di sana, kepada Allah yang tidak kukenal, yang nggak tahu ada di mana. Pokoknya ada di alam semesta ini Allah gitu ya. Saya ngomong seperti ke ruang kosong begitu. Enggak, saudara. Ketika seorang Kristen berdoa, kita itu sedang berbicara kepada Bapa yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Dan Ia mendengarkan setiap hal yang kita sampaikan kepada Dia. Bukan karena kita saleh dan tidak berdosa, bukan, tetapi hanya karena karya Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya kita memanggil Dia Bapa, Abah. Doa itu bukan monolog, ngomong sendiri. Saudara, itulah sebabnya kita perlu imani setiap kali berdoa. Saya ini gak lagi monolog loh. Saya lagi ngomong, dan ketika saya ngomong, saya mengimani ada Tuhan yang mendengarkan saya, menyimak saya. Ketika saya ngomong, saya gak ngomong ke ruang hampa. Ada Allah yang begitu dekat yang mau mendengarkan saya. Dan Ia demikian mengasihi saya, yang sudah mengadopsi saya jadi anaknya. Sehingga dalam keadaan seperti apapun kita bisa datang kepada Bapa kita. Saudara, banyak agama di luar sana mengajarkan kalau mau datang kepada Tuhan, macam-macam ritualnya ya. Termasuk kalau kita lihat di perjanjian lama kan ritualnya macam-macam, saudara-saudara. Harus ada kurban dan lain-lain dan seterusnya. Tetapi karena kedatangan Kristus, saudara, buat kita tirai bait Allah itu sudah terbelah. Jalannya terbuka. Sehingga dalam situasi apapun, saudara-saudara, kita bisa datang kepada Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa layak datang kepada Tuhan. Sebersih apapun hati dia, sebersih apapun tangan dia, mulut dia, gak bisa tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan anak yang hilang, bahkan ketika anak yang hilang itu yang sudah culangung itu datang kembali, bapaknya datang berlari. Dalam konteks pada waktu itu, tidak wajar ayah berlari mendatangi anak. Yang harusnya terjadi, anak mendatangi bapak. Tetapi ini bapaknya datang lari. Itu ketidakwajaran pertama. Ketidakwajaran kedua, dia peluk. Anaknya kan bau, udah lama gak mandi, saudara. Dia peluk dan dia ciumin, saudara. Betapa Allah itu sangat mengasihi anak-anak yang hilang ini. Nah, saudara-saudara, ini menegaskan betapa kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Karena Ia Bapa yang mengasihi kita. Saudara, kalau saudara berbicara dengan orang yang baru kenal, sama bicara sama bestie atau teman baik sahabat, ada bedanya gak kira-kira? Ada dong. Bedanya apa, Tante? Gak ada. Saudara, dari pilihan kata aja kita pasti bedakan loh. Ya, misalnya jangankan ngomong langsung, kalau kita chat aja misalnya, ke orang yang baru kita kenal, kita pasti ngomongnya lengkap. Iya, saya sudah kirim tadi, misalnya gitu ya. Tapi kalau ke bestie kita ngomongnya gitu nggak? Enggak, S-nya ngedrop tuh. Iya, udah kirim tadi. Perbedaan kecil ya, satu huruf ya, sudah dan udah. Tapi kita nggak akan gunakan udah ke orang yang baru kita kenal, saudara-saudara. Tapi sudah, formal bahasanya. Jadi pilihan kata pun beda. Lalu apalagi yang beda? Keterbukaan tentunya. Kalau orang baru kenal, kita mungkin bisa komunikasi seputar fakta ya. Tetapi kita mungkin tidak mau menyampaikan opini kita, apalagi perasaan kita, apalagi pergumulan kita. Itu hanya bisa kita sampaikan ke bestie kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Kita memperlakukan Tuhan sebagai orang yang baru kita kenal, orang asing itu, atau sebagai bestie? Sebagai Bapa yang begitu dekat sama kita. Ini tercermin dari apa, saudara? Dari pilihan kata,
dari keterbukaan. Semoga kehidupan doa selama ini, kehidupan doa kita selama ini lebih mencerminkan relasi anak dengan Bapa, bukan seseorang dengan orang asing, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Rowan Williams, dia adalah mantan Uskup Agung Canterbury, Gereja Anglikan, dari tahun 2002 sampai 2012, seorang akademisi, seorang pendeta, seorang penulis, seorang profesor juga. Dia menuliskan begini, saudara-saudara, dalam salah satu tulisannya. Beberapa petunjuk dalam doa seringkali dimulai dengan mengatakan, tempatkanlah dirimu di hadirat Allah. Jadi maksudnya ini, kalau mau berdoa, ya udah kamu duduk, fokus, tempatkan dirimu di hadirat Tuhan. Kamu sedang ada di hadapan Tuhan gitu ya. Seringnya begitu yang kita dengar. Namun dia bilang, saya sering bertanya-tanya, apakah akan lebih menolong jika dikatakan ketika berdoa nih ya, tempatkanlah dirimu di posisi Yesus. Jadi tiap kali berdoa tempatkanlah dirimu di posisi Yesus. Kedengarannya sangat ambisius, bahkan terkesan lancang. Tetapi sebenarnya itulah yang disarankan oleh Perjanjian Baru untuk kita lakukan. Yesus berbicara kepada Allah untuk kita, tetapi kita berbicara kepada Allah di dalam Yesus. Wow, ini sangat dalam sekali, saudara-saudara. Ini sangat dalam sekali. Ketika kita berdoa, saudara-saudara, di dalam nama Yesus, sesungguhnya ada sesuatu yang saya sebut mistis sedang terjadi, saudara-saudara. Mistis itu sesuatu yang gak bisa kita pahami dengan akal manusia, saudara-saudara. Sesuatu yang spiritual sedang terjadi. Jadi ketika doa, saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang spiritual yang terjadi, yang tidak kita bisa pahami dengan akal pikiran kita. Dan ini yang disingkapkan, saudara, relasi mistis antara kita dengan Tuhan, dengan Kristus, itu di Efesus 3. Kalau tadi kita lihat, saudara, saya akan soroti beberapa. Di ayat 17 Efesus pasal 3 dikatakan bahwa ini adalah sebuah doa sebetulnya ya. Doa dari penulis kitab Efesus buat jemaat Efesus, supaya oleh imanmu katanya, Kristus tinggal di dalam hatimu. Lalu di ayat 19b, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, waktu baca ini saya bertanya-tanya ya, gimana ya Kristus itu tinggal dalam hati kita, terus kita dipenuhi katanya oleh seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah itu kayak apa? Seperti apa seluruh kepenuhan Allah itu? Kita ditolong oleh dua ayat setidaknya dari Kolose 1, saudara-saudara, dan Kolose 2. Dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Kristus. Kolose 1 ya. Lalu Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Jadi kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Kristus. Gambar Allah yang sempurna itu, saudara-saudara. Lalu dikatakan oleh iman, Kristus tinggal di dalam hati kita. Saudara-saudara, saya merenung begitu ya dalam persiapan ini. Kristus yang tinggal di dalam hati kita ini Kristus yang sama yang dulu pernah hadir secara fisik di dunia. Kristus yang menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh. Kristus yang berkuasa atas alam, berkuasa atas kematian. Kristus yang berbelas kasihan kepada para pendosa. Kristus yang disebut para pendosa, Kristus yang marah ketika melihat ketidakadilan, Kristus yang mengalahkan setan, Kristus yang sama tinggal di dalam hati kita, saudara-saudara. Oleh iman dia tinggal di dalam hati kita. Wow, itu sesuatu yang mind blowing, saudara-saudara. Ini yang disebut oleh para teolog sebagai mystical union. Ada sebuah kesatuan mistis antara Kristus dengan umatnya. Ada sesuatu kesatuan yang tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Ketika kita disebut sebagai tubuh Kristus, itu bukan hanya sekedar metafora, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar bahasa gambaran, saya meyakini tidak seperti itu. Karena ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan, lalu Kristus menampakkan diri kepada Saulus. Ingat apa perkataannya Kristus kepada Saulus? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya
aku. Yang dianiaya siapa? Yesus kah? Bukan. Yang dianiaya umatnya. Tapi Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Ada sesuatu di sana, saudara. Ada sesuatu yang spiritual. Satu ikatan yang mistis, yang spiritual antara kita dengan Kristus. Yang bisa kita alami lewat doa. Ketika kita berdoa. Rowan Williams lagi, saudara. Pertama dan yang paling penting, doa adalah karya Allah dalam diri kita. Ini yang perlu kita ingat, saudara. Balik lagi ke tadi saya sudah sempat jelaskan. Di dalam teologi Kristen, manusia tidak mungkin menggapai Allah. Kita gak pernah bisa berdoa kepada Tuhan kalau Tuhan tidak pertama-tama menjumpai kita, melahirbarukan kita, mengadopsi kita menjadi anaknya, saudara. Nah, itu doa yang pertama-tama adalah karya Allah dalam diri kita. Doa itu bukan usaha kita untuk membujuk Allah agar berbuat baik kepada kita atau membuat Allah tertarik kepada kita. Sayangnya ini yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Kalau berdoa untuk apa? Menarik perhatian Tuhan. Makin sering berdoa, semoga Tuhan perhatiannya tertarik kepada saya dan mau melakukan hal yang baik buat saya. Itu bukan doa Kristiani, saudara. Doa itu membuka pikiran dan hati kita sambil berkata kepada Bapa, inilah anakmu Yesus yang sedang berdoa di dalam diriku melalui Roh Kudus. Tolong dengarkan dia, karena aku ingin dia bekerja, bertindak dan mengasihi melalui diriku. Karena aku adalah bagian dari tubuhnya. Saudara, ini dalam sekali kalau kita renungkan, saudara. Doa itu bukan hanya percakapan dengan Allah, tapi justru lewat doa pun kita sedang dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu kalau kita pahami dan hayati doa dengan benar, kita gak mungkin doa aneh-aneh, saudara. Apa yang kita ucapkan semakin hari akan semakin selaras dengan apa yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Pasti akan semakin selaras. Dalam doa kita tidak hanya bicara, melainkan juga dijumpai. Kita dikasihi dan kita diperbaharui oleh Allah di dalam doa kita. Nah, saudara-saudara, saya rindu sekali kita semua termasuk saya lebih sering mengalami pengalaman doa yang bergairah seperti ini, saudara. Pengalaman yang sangat exciting begitu. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan ambil waktu sekitar 5 menit ke depan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk mengalaminya bersama saya dengan latihan sederhana. Saudara, saya undang untuk memejamkan mata. Tidak perlu pedulikan siapa di kiri kanan kita, depan belakang kita. Lihatlah ini sebagai satu momen sakral. Satu momen sakral yang Tuhan berikan buat setiap kita pada pagi hari ini untuk dijumpai oleh Dia. Saudara, dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap sudut ruangan ini, Allah itu hadir. Pejamkan mata saudara, lalu tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, breathe in, breathe out. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, rasakan, buang. Dan saudara rasakan semua keberadaan diri saudara. Rasakan keberadaan tubuh, jiwa, roh saudara secara utuh. Rasakan, dengar suara yang saudara dengar. Ada suara anak-anak bermain di luar. Rasakan apa yang tubuh saudara rasakan. Mungkin ada tiupan angin AC, atau ada bagian-bagian tubuh yang pegel, yang sakit, yang gak nyaman. Rasakan itu semua. Dan imani Allah itu hadir di hadapan saudara. Bayangkan kehadiran Allah itu seperti sebuah cahaya yang sangat terang di hadapan saudara. Bayangkan ada sebuah cahaya yang sangat terang, yang lebih terang dari matahari, yang bahkan saudara melihatnya pun gak bisa terlalu silau, terlalu terang.
Itulah sang terang sejati. Saudara hanya bisa menutup wajah saudara. Nggak mampu menatap langsung terang itu. Hanya bisa tertunduk menutup wajah. Sambil tertunduk menutup wajah, teruslah menarik nafas pelan-pelan, menghembuskan nafas. Dan setiap kali menarik nafas, bayangkan saudara sedang menerima nafas yang mengalir langsung dari terang di hadapan saudara itu. Setiap menghembuskan nafas, bayangkan saudara sedang membuang segala hal yang negatif dalam hati saudara. Entah itu kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, iri hati, dendam, hawa nafsu. Setiap menghembuskan nafas, hembuskan itu semua. Lepaskanlah itu kepada terang di hadapan saudara. Rasakan ada sosok yang lembut memegang tangan kanan Anda. Dan ketika saudara lihat tangan yang memegang lembut tangan kanan saudara itu, tangannya berlubang paku, tangan Yesus. Lalu ia memeluk saudara. Rasakan pelukannya. Rasakan kedamaiannya. Dan ia ingin berkata-kata kepada saudara. Apapun yang saudara dengar, imanilah itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara hari ini. Berkata-katalah juga kepadanya apapun yang ingin saudara sampaikan, entah itu ucapan syukur, entah itu pujian, entah itu kegelisahan, apapun itu, berkata-katalah juga kepadanya. Silakan saudara bisa membuka mata kembali. Saudara-saudara, mudah-mudahan dengan latihan sederhana tadi di waktu yang sangat singkat, saudara sedikit mencicipi pengalaman doa yang hidup, yang tidak monoton begitu-begitu saja, tetapi saudara bisa mengalami, merasakan Tuhan secara real di dalam doa-doa kita. Karena sesungguhnya doa itu adalah sebuah encounter, sebuah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Melalui doa kita mengalami Tuhan secara real. Dan di dalam doa kita tidak hanya berbicara, tetapi kita juga dijumpai, kita dikasihi, dan kita diperbarui oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, kita bisa membangun kehidupan doa seperti ini selama 1 tahun ke depan. Bukan hanya di dalam kehidupan doa pribadi kita, tetapi juga doa-doa kita secara komunal di dalam komunitas Gereja Kristus Bogor. Tuhan memberkati kita semua. Amin.